Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. Legend of Martial Immortal, Chapter 883. Cepat, apa yang kamu lakukan? Melihat amarah berdarah dari kemarahan, beberapa komandan utama berani menunda dan terbang keluar dari pegunungan. Boom, bang, segera, pasukan cabang 9 dari Bloodthirsty Hall, seperti hitam asteris, muncul dari puncak pegunungan Huangquan. Targetnya adalah kota kuno Huangquan. Untuk mengejar ketinggalan dengan keluarga Haotian, mereka perlu menggunakan susunan teleportasi di sana. Dengan cara ini, dunia yang baru saja tenang untuk waktu yang lama telah menjadi hidup kembali. Di sini, sebagian besar orang dalam keluarga Haotian telah diteleportasi ke kota kuno Nanyang di kota kuno Zhenlong. Di atas kota kuno, Ye Chen, bertopeng, berdiri diam di sana, seperti monumen. Dia menatap tajam pada Bafang Tiandi, selalu siap menghadapi situasi yang tak terduga. Debu malam. Di belakangnya, sebuah suara wanita memanggil, tetapi bukan Haotian Xiyue yang muncul, tetapi istri Haotian Xuanzhen, Huaiyan. Menanggapi panggilan Huaiyan, Ye Chen menarik pandangannya, menunjukkan senyum seremonial demi kesopanan. Terima kasih telah kembali untuk menyelamatkan kita. Huaiyan mengambil langkah maju sedikit, terima kasih yang tulus. Masalah ini dimulai denganku. Para senior tidak perlu melakukan ini. Ye Chen sekali lagi mengarahkan pandangannya ke langit imajiner. Dia masih belum sepenuhnya menerima keluarga Haotian. Huaiyi bergumam di dalam hatinya, terutama ketika dia mendengar Ye Chen menggunakan gelar senior, dia tidak bisa tidak menghela nafas diam-diam, karena di tingkat keluarga, Ye Chen harus memanggilnya bibi. Lagi pula, pemuda berambut putih dengan topeng di depannya masih tergila-gila dengan keluarga Haotian. Untuk sesaat, keduanya tetap diam. Saya tidak tahu kapan Hua memandang Ye Chen, Debu Knight, untuk ibumu. Senior, ini semua tentang usia tua, Ye Chen segera berbicara, menyela kata-kata Huaiyan. Bagaimanapun, itu adalah keluarga Haotian yang menyesal untuk ibumu. Huaiyan menarik napas dalam-dalam, meskipun Ye Chen tidak mau menyebutkannya, tapi dia mengatakan itu adalah simpul, dan itu harus dibuka setelah semua. Tidak ada yang menyesal untukku, ini adalah kehidupan buruk ibuku. Ye Chen tersenyum sedikit ironis, dan sedikit lebih acuh tak acuh. Begitu kata ini keluar, tangan batu giok di lengan Hua tidak bisa membantu tetapi mengepal, dan menghela napas lagi di dalam hatinya. Dia ingin membantu Ye Chen melepaskan ikatan, tapi dia masih meremehkan pikiran Ye Chen. Dalam diam, dia perlahan berbalik dan berjalan menjauh dari langit. Begitu dia pergi, mata Ye Chen memancarkan cahaya redup, menatap mematikan di kekosongan. Meskipun dia tidak tahu seberapa jauh jaraknya, dia tampaknya bisa melihat tentara seperti hitam samar-samar. Boom! Segera, raungan setinggi langit terdengar di langit yang jauh, yang bisa terdengar dari kejauhan. Kemarilah, Haotian Xuanhai, yang mendengar deru, menginjakkan kaki di langit yang kosong, dan mata mereka memandang ke langit yang jauh seperti Ye Chen. Tubuh Tao telah merusak susunan teleportasi, Ye Chen berkata dengan ringan. Perbedaan antara kota kuno Huangquan dan kota kuno Zhenlong adalah lebih dari 30.000 mil. Tanpa susunan teleportasi, mereka tidak dapat mengejar ketinggalan dalam waktu singkat. Tapi itu tidak mengesampingkan bahwa tentara Haus Darah telah membunuh dari tempat lain. Ye Chen mengambil napas dalam-dalam. Keberadaan kami telah terungkap. Istana Haus Darah tidak akan membiarkan keluarga Haotian pergi. Pasti ada halangan di depan. Begitu kata ini keluar, wajah semua orang tiba-tiba menjadi jelek. Sebelum penarikan, meskipun kecepatannya lambat, Aula Haus Darah tidak tahu keberadaan mereka. Tapi sekarang berbeda, keberadaannya telah terungkap, dan target pasukan Bloodlust Palace sudah jelas. Begitu ada target, kecepatannya tidak biasa. Arai yang tak terhitung jumlahnya dan teleportasi di kota kuno North Chu tersebar, hanya waktu. Masalah, pergi. Ketika kerumunan mengerang, Ye Chen sudah berbalik untuk pertama kalinya, dan terbang ke arah teleportasi seperti kejutan. Di belakang mereka, Haotian Xuanzhen melirik langit yang jauh dan mengikuti mereka ke dalam susunan teleportasi. Bajingan, bajingan, di sini, deru kuba berdarah di antara bukit-bukit. Baru saja, mereka masih menggunakan area teleportasi untuk sekali lagi mengalami runtuhnya saluran ruang angkasa. Lagi, kenapa mengatakannya lagi? Ini bukan karena mereka pernah diadu sekali, di portal keluarga Haotian, aula cabang ke-9 mereka menderita kerugian besar, hampir semua orang di bawah alam kosong terkubur di celah-celah ruang. Dia adalah penguasa sebuah kuil, teruji dengan baik di medan perang, tetapi kesalahan tingkat rendah seperti itu dilakukan 2 kali dalam 3 hari, yang membuatnya sudah sangat marah, dan seluruh orang tampaknya telah menjadi setan gila. Tuhan, mari kita berbelok ke kota-kota kuno lainnya. Seorang pemimpin serigala terlatih-tatih,
area teleportasi kota kuno Huangquan hancur, area teleportasi kota kuno Zenlong juga akan hancur, dan dengan kota kuno Nanyang berikutnya, susunan teleportasi juga akan dihancurkan. Jaraknya 90.000 mil. Kita tidak dapat mengejar mereka dengan terbang sendiri. Jadi, jika kita ingin mengejar ketinggalan dalam waktu sesingkat, kita harus menemukan kota kuno lain dengan susunan teleportasi terus-menerus mentransmisikan. Dibandingkan dengan terbang, susunan teleportasi masih lebih cepat. Kecuali untuk kota kuno naga sejati, di mana tempat terdekat dengan tempat ini. Sue Qian bertanya dengan wajah cemberut. Kota kuno hampir 60.000 mil jauhnya dari sini, kata pemimpin itu segera. Para bawahan telah memeriksa, dan teleportasi di sana masih utuh. Mengumpulkan tentara dan menuju ke kota penguburan kuno. Blood Dome segera memerintahkan, juga, kirim pesan ke markas Bloodlust Hall. Kita perlu bala bantuan untuk menghentikan keluarga Hao Tian di depan. Aku mengerti. Di sini, Ye Chen telah tiba di barisan teleportasi di kota kuno Nanyang, dan orang-orang dari keluarga Hao Tian yang telah tiba lebih dulu sudah mengirimkan dalam batch. Begitu jatuh, Ye Chen menggulung tangannya dan membentangkan peta besar, matanya melirik setiap tempat di peta. Bos, Anda memiliki sesuatu untuk dipesan. Tahu menggosok-gosokkan kedua tangannya dan menabrak, aku lebih baik mengadu domba orang. Di sini, kota pemakaman kuno. Ye Chen menunjuk ke suatu tempat di peta. Bagaimanapun caranya, hancurkan susunan teleportasi di sana, dan pergi sekarang. Sukses. Tao berkata tidak perlu menyeret, dan itu menghilang dalam sekejap mata. Apakah kamu takut mereka akan memutar kota kuno untuk menggunakan susunan teleportasi? Seberapa paham para orang tua, mereka langsung melihat perjalanan Ye Chen. Mereka telah menderita kerugian sekali dan telah diambil 2 kali. Ketiga kalinya, mereka tidak akan membuat kesalahan yang sama lagi. Dibandingkan terbang, susunan teleportasi masih lebih cepat. Ye Chen mengangguk dengan lembut. Mereka tidak akan bisa mengejar kita dalam waktu singkat, maka kita hanya perlu menghadapi hambatan di depan kita. Anakmu akan banyak. Hao Tian Xuanhai mendesis. Semakin banyak perang yang kamu alami, semakin kamu akan secara alami, Ye Chen berkata, lalu berbalik dan pergi. Di belakang layar, penonton diam-diam menatap Ye Chen sedikit berbeda. Perang. Ini memang perang. Pemuda berusia 20 tahun ini memang lebih menakjubkan dari yang mereka kira. Skema seperti itu membuat mereka malu, dan tidak heran dia menyatukan Nanchu dalam waktu kurang dari setahun. Chapter 884. Hai, melihat punggung Ye Chen, semua orang menghela nafas diam-diam. Terutama Hao Tian Xuanzhen, dengan tinjunya di lengan bajunya mengepal erat. Meskipun Ye Chen hanya berbicara meremehkan, bagaimana mungkin dia tidak membayangkan berapa banyak penderitaan anaknya dalam beberapa tahun terakhir. Di sini, Ye Chen telah berhenti sedikit, menemukan tangga batu dan duduk di sana minum dengan tenang. Tidak jauh dari sana, Hao Tian Xiyue bergerak selangkah ke depan, tetapi akhirnya membeku di bibirnya dan tidak datang. Namun, meskipun dia tidak lulus, 2 adik perempuannya, Hao Tian Xiyu dan Hao Tian Xixue, datang kepada Ye Chen sambil tersenyum. Dibandingkan dengannya, mereka jauh lebih menyenangkan. Hei, ini dia. Hao Tian Xiyu menyerahkan mantra segitiga dengan tali merah kepada Ye Chen, damai, aman. Terima kasih. Ye Chen membeku sesaat, tetapi masih mengulurkan tangan untuk mengambil alih. Kamu tidak seperti ini sebelumnya. Hao Tian Xixue duduk dengan sadar di sebelah Ye Chen, memegang dagunya di tangannya, dan menatap Ye Chen dengan mengedipkan matanya. Sekarang kamu sangat acuh tak acuh. Itu karena kamu tidak kenal aku. Tapi bagaimana aku mendengar bahwa kamu masih mengintip adik kita mandi? Ahem, singkatnya, Ye Chen menyesap semua minuman yang baru saja diminumnya. Apakah ini masih terjadi? Hao Tian Xiyu membeku sejenak, dan menatap aneh pada Ye Chen. Xixue, jangan bersuara. Hao Tian Xiyue muncul tiba-tiba, pipinya merah, tanpa sepatah kata pun, menyeret Hao Tian Xixue pergi, bahkan Hao Tian Xiyu dengan gosip diseret bersama hilang. Melihat mereka lagi, ekspresi menjadi lebih indah secara kolektif. Hao Tian Xixue tidak mengatakan bahwa mereka tidak tahu ada jembatan ini. Di banyak mata, wajah Rao Yeye sedikit tidak bisa dipertahankan, karena dia harus memakai topeng, kalau tidak akan memalukan. Kesalahpahaman mutlak. Ye Chen menggosok alisnya dengan keras, meskipun dia tidak memiliki wajah, dia mengerti etika dan moral yang paling mendasar. Adapun mengapa ada omong kosong seperti itu malam itu akan menjadi cerita yang panjang. Malam itu gelap dan angin suram. Angin dingin sedingin es bertiup ke olah-olah haus darah dan berubah menjadi sosok berwarna hitam. Lihatlah lebih dekat, bukankah itu bayangan angin? Temui Tuan Kuil. Apakah kamu tahu mengapa aku memanggilmu kembali? Yan Loyou, yang haus darah, berkata. Aku dengar itu, Shen Ying sedang menyelidiki. Di mana kubah darah? Kudengar kau memblokir keluarga Hao Tian di pegunungan Huangquan. Berita itu telah bocor, Feng Ying berkata dengan ringan, Tuan kubah darah seharusnya berada di jalan untuk membunuh keluarga Hao Tian sekarang. Aku benar-benar melihat kubah darahnya.
Wajah Yan Luo yang haus darah tiba-tiba suram. Masalah sepele ini telah berlangsung lama, aku benar-benar ragu dia bisa menjadi penguasa cabang ke-9 istana. Ada banyak variabel di sini, dan tidak semuanya disalahkan. Yah, yakinlah untuk menyelidiki kasusmu. Yan Luo yang haus darah melambaikan tangannya dengan lembut, aku akan mengirim tentara untuk membantu mengatasi kubah darah. Cepat, cepat. Dengan suara vokal yang cepat, semua keluarga Haotian yang dikirim keluar dari kota kuno Nanyang berkeping-keping. Saya harus mengatakan bahwa meskipun keluarga Haotian adalah pihak yang melarikan diri, ada juga para beku, dan pertempuran itu tidak biasa, dan keseluruhannya tampak seperti samudra hitam, dan langit virtual yang berputar sedang booming. Selalu siap untuk pertempuran. Suara Ye Chen yang melintas di depannya menyebar ke seluruh keluarga Haotian. Selalu siap. Mata Haotian Xuanhai berkedip, dan momentum telah meningkat dalam pelarian. Tidak hanya dia, momentum seluruh keluarga Haotian juga meningkat dengan cepat. Hari-hari ini, mereka seperti menyeberang tikus, mereka berhati-hati, mereka tidak bisa melawan tetapi hanya bisa melarikan diri, darah mereka sudah mendidih. Saya tidak tahu berapa lama sebelum mereka melihat hamparan gunung yang luas, yaitu Pegunungan Xingtian. Seperti Pegunungan Huangquan, Pegunungan Xingtian adalah gunung yang memisahkan dunia biksu dari dunia fana. Perbedaannya adalah bahwa Pegunungan Xingtian bahkan lebih besar, dengan kedalaman lebih dari 90.000 mil dari utara ke selatan. Menyeberangi gunung ini adalah dunia fana. Haotian Xuanhai menarik napas dalam-dalam. Boom, bang, begitu kata-kata Haotian Xuanhai jatuh, suara deru Pegunungan Xingtian, ruang kosong terpotong, dan siluet hitam berhamburan berkeping-keping, memandangi bendera pertempuran. Semua jalan ke tentara. Di mana keluarga Haotian? Segera, di ketentaraan, seseorang yang mengenakan baju besi berwarna darah bernyanyi dengan keras, berdering seperti petir. Bunuh itu, bunuh itu. Suara Ye Chen dan Haotian Xuanzhen tidak dalam urutan tertentu. Hah, hah. Dengan nyanyian pedang membunuh, Ye Chen dan Haotian Xuanzhen di depan mereka telah mengeluarkan pedang pembunuhan terlepas dari suksesi mereka. Mereka seperti dua bintang yang menyilaukan. Di malam yang gelap, bagian depan keluarga Haotian diterangi. Cara, pemilik keluarga Haotian, pemilik muda keluarga Haotian, bergegas maju untuk membuka jalan, dan tentara di belakang keluarga Haotian tiba-tiba menjadi waspada, seperti asteris. Melihat ini, pria yang mengenakan armor merah tiba-tiba berubah warna. Dia hanya seorang pemimpin di divisi ke-8 dari Bloodthirsty Palace, dan dia hanya memimpin pasukan divisi ke-8. Dibandingkan dengan keluarga Haotian, kekuatan tempur mereka terlalu jauh di belakang. Selain itu, mereka baru saja tiba, mereka belum punya waktu untuk mengatur susunan perang dan jebakan mereka, dan mereka belum mendirikan pijakan, keluarga Haotian telah melaju cepat seperti gelombang banjir. Bagaimana mereka bisa menghentikannya? Dibandingkan dengan dia, Ye Chen dan Haotian Xuanzhen tampak lebih teliti. Jika ada pasukan besar di aula yang berlawanan, mereka tentu harus memikirkannya, tetapi itu hanya pasukan besar di subdivisi ke-8, keluarga Haotian memiliki kekuatan tempur mutlak untuk menekannya, dan lawannya baru saja terbunuh dan posisinya tidak stabil. Lalu ada serangan sengit seperti thunder. Letakkan panah. Di bawah krisis, pemimpin yang mengenakan baju besi berwarna tanpa sadar telah mengangkat pedangnya yang membunuh dan menunjuk pergi. Segera, membunuh panah seperti hujan, setiap panah terbungkus kekuatan spiritual, dan itu terbang di atas langit. Melihat ini, Ye Chen tergerak hatinya, dan Chaos Ding dan Kyushu Sentu terbang keluar dari alis. Selain mereka, ia juga mengorbankan ratusan artefak pada saat yang sama, masing-masing kuat dan bersinar dengan berbagai warna dewa, seperti bintang-bintang yang menyilaukan bersinar di dunia gelap. Pelanggar hukum, buka. Dengan kesederhanaan Ye Chen, dia meledak dengan mang emas cerah. Kemudian, dengan tubuhnya sebagai pusat, dunia besar yang tidak nyata terbentang, yang berukuran ratusan kaki, ini adalah aspek ekstra Dharma dan seperti Dharma, tetapi itu seperti dunia nyata, dengan matahari, bulan, dan matahari. Hao Yu Singkong, Dahesan, itu yang, melihat pemandangan yang begitu besar, pasukan di seberang Bloodthirsty Hall tertegun secara kolektif. Hah. Ketika mereka dalam keadaan tidak sadar, hujan panah di langit berubah menjadi serpihan abu, semua dihancurkan oleh tripod Dewa Kekacauan, peta Kyushu, banyak artefak, dan metode luar Ye Chen. Bunuh. Gelombang serangan pertama diblokir, dan pasukan Haotian datang sangat banyak. Berkelahi dengan cepat, Ye Chen bergegas ke depan dengan lautan kekacauan, bergerak dalam satu langkah, dan memasuki formasi musuh. Dengan satu pedang, pasukan Istana Haus Darah tiba-tiba kosong, dan semua yang terlihat terbang. Kabut darah. Di belakangnya, pasukan keluarga Haotian juga bergegas masuk. Perang akan segera dimulai. Melihat pemimpin Istana Haus Darah lagi, melihat pertempuran keluarga Haotian, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat, dia bermain maju, tugasnya adalah menahan keluarga Haotian untuk bertarung untuk waktu Balai Cabang ke-8. Namun, yang tidak dia duga adalah bahwa keluarga Haotian begitu cepat sehingga mereka baru saja terkejut ketika mereka baru saja terbunuh.
Hentikan, hentikan untukku. Rao sangat mengerang, berharap untuk mencapai pasukan. Tentu saja, aumannya membuat Ye Chen, yang masih bertarung, tiba-tiba mengalihkan pandangannya. Tangkap pencuri dan raja, Ye Chen memotong jalan berdarah, dan membunuh pemimpin Aula Haus Darah. Dia mengenakan baju besi Heavenly Armor, dan dia tak terkalahkan seperti dewa perang. Siapa orang itu? Pemimpin Istana Haus Darah melihat Ye Chen jauh, melihat bahwa kekuatan tempur Ye Chen setinggi langit, dan Rao malu dalam budidayanya di ranah kuasi langit. Orang yang menghentikanku sudah mati. Ketika dia ketakutan, Ye Chen minum seperti guntur, dengan kekuatan memperbaiki kekuatan magis. Kemanapun dia pergi, orang-orang di pasukan Haus Darah hancur menjadi abu terbang. Susi melihat niat Ye Chen, dan pasukan kuil Haus Darah buru-buru berkorban untuk membunuh, dan target semua menunjuk ke Ye Chen. Segera, kekuatan medan perang pulih, dan 9 orang penyihir terbang secara berurutan. Melihat ini, Rao adalah kekuatan tempur Ye Chen, tapi dia tidak berani menyesalinya. Namun, tim pembunuh yang dikorbankan oleh tentara biksu bersama-sama, seseorang akan diledakkan ke ampas tanpa memperhatikan. Surga, buka. Ketika mang pembunuh itu hendak menembus tubuhnya, dia terjun ke lubang hitam di angkasa. Namun, 9 dewa pembunuh tidak berhenti karena kepergiannya. Karena itu, pasukan kuil Haus Darah hancur, dan bayangan orang-orang berubah menjadi abu terbang di bawah kekuatan pertempuran. Mati, istana yang Haus Darah menatap langit dan bumi, dan dia lebih peduli tentang kehidupan dan kematian Ye Chen daripada mereka yang mati di bawah kuasa pembunuhan. Bagaimana menurutmu? Segera, suara dingin terdengar. Di luar 10 kakinya, pusaran hitam muncul, dan Ye Chen, yang memegang pedang pembunuh, meledak dari lubang hitam di ruang angkasa. Kamu, Istana Haus Darah memimpin mata dengan jelas, dan mundur selangkah tanpa sadar. Feng Shenjue, Ye Chen sudah bergerak. Dia seperti angin, begitu cepat sehingga tidak ada bayangan. Pedang angin dan dewa sama sekali tidak ada bandingannya. Rao adalah bahwa penjaga perintah sudah terlambat untuk merespon dan menyelamatkan, dan mereka tidak bisa mengikuti kecepatan Ye Chen. Saat darah melintas, Istana Haus Darah masih ketakutan, dan Ye Chen ditusuk dengan pedang. Matanya penuh dengan tatapan yang tidak dapat dipercaya kepada orang mati. Dia memiliki seorang pemimpin besar di subdivisi, dan seorang biksu kuasi langit sejati, yang memiliki banyak pelindung yang kuat, terbunuh di depan. Dia mungkin bukan pemimpin terkuat di subdivisi. Tapi itu yang paling aneh untuk mati. Chapter 885. Boom, bang, bergemuruh. Pegunungan Xingtian, suara gemuruh langit, gunung-gunung runtuh dalam perang. Ini adalah perang biksu, dan itu kejam. Rao adalah superioritas mutlak keluarga Haotian, tetapi masih ada korban jiwa. Beberapa orang bergegas ke langit, dan beberapa orang jatuh ke langit. Tentu saja, selama perang, sosok berdarah dilemparkan ke udara oleh Ye Chen, dan tampak sangat menyilaukan di bawah malam. Itu, tentara Aula Haus Darah, yang masih berperang, tanpa sadar menatap Sutian, dan matanya menatap sosok berdarah tanpa kecuali. Jauh, mereka dapat dengan jelas melihat gua darah mengerikan di mana Istana Haus Darah memimpin Meixin. Bersama-sama, untuk memerintahkan kematian, untuk mati. Mata tentara Haus Darah semuanya disorot pada saat yang sama. Ini, bagaimana ini mungkin? Orang-orang di kuil Haus Darah bergetar bahkan dengan suara mereka. Ini terlalu cepat. Bukan hanya mereka, tetapi bahkan orang-orang dari keluarga Haotian secara kolektif terpana. Itu seorang pemimpin, alam sok angkasa nyata, yang duduk di belakang pasukan kota, dipenggal di bawah perlindungan tentara. Kecepatannya sangat cepat sehingga mereka tidak merespon. Komandan in-chief komandan dari 3 angkatan bersenjata menghadapinya. Dia adalah dewa terkenal di dunia. Orang-orang tua dari keluarga Haotian membuka mulut mereka, dan Ye Chenzi sekali lagi menyegarkan garis bawah mereka yang mengejutkan. Dalam sorotan, pemimpin dari Bloodthirsty Hall yang dipenggal dipakukan ke langit oleh tombak perang yang gelap. Kali ini, jantung tentara Haus Darah tentara itu dingin, dan bahkan komandan dipenggal. Bunuh. Dibandingkan dengan mereka, keluarga Haotian berperang, dan istana yang Haus Darah yang dikalahkan bukanlah tentara. Boom, bang. Pada saat-saat singkat ini, Ye Chen tidak menganggur, dia seperti hantu, dan terus-menerus bola-balik di antara pasukan Haus Darah, dan pasukan Haus Darah diserang oleh barisan serangnya. Perang monastik dapat menyebabkan korban besar atau menyerang formasi hukum, karena pasukan pembunuh yang dikorbankan oleh tentara bersama terlalu kuat. Pada saat ini, ancaman terhadap keamanan keluarga Haotian juga merupakan formasi hukum yang menyerang ini. Rao adalah kekuatan tempurnya yang tidak berani menyesal membunuh kekuatan medan perang, apalagi anggota keluarga Haotian lainnya. Bertarunglah dengan cepat. Arai menyerang terakhir dari Bloodthirsty Hall hancur, dan suara Ye Chen menerobos dunia. Tak perlu dikatakan, semua orang di keluarga Haotian juga berjuang untuk membunuh musuh, dan mereka semua tahu bahwa ini hanyalah pasukan ke depan, tujuannya adalah untuk menahan mereka, bahkan pasukan yang lebih mengerikan dapat terbunuh kapan saja.
Tentu saja, anehnya, pemandangan aneh muncul, tentara Haus Darah melarikan diri. Itu benar, kekuatan tempur awalnya ditekan, dan sekarang komandan dipenggal, dan susunan serangan mematikan yang besar juga dihancurkan. Mereka tidak dapat menghentikan ofensif surgawi keluarga Haotian. Dibandingkan dengan perintah yang diberikan di atas, mereka berpikir bahwa itu masih hidup mereka sendiri. Akibatnya, langit penuh dengan sosok merangkak, dan ibunya berlari lebih cepat daripada kelinci. Kasihan Koumo, melihat bahwa pasukan keluarga Haotian akan memburu, Haotian Xuanzhen langsung mendengus. Pergi, Ye Chen melirik sisa-sisa istana Haus Darah, dan tiba-tiba melintasi pegunungan Xingtian. Sejak itu, pasukan keluarga Haotian juga telah melintasi gunung-gunung yang bergulir dan memasuki dunia fana. Segera, aura langit dan bumi pingsan, dan semakin dalam ia memasuki dunia fana, semakin rendah kekayaan aura itu, sehingga di beberapa tempat, mereka tidak bisa menangkap sedikit roh. Namun, ini tidak bisa menghentikan jejak keluarga Haotian. Meskipun jumlah mereka besar, kecepatan mereka tidak lambat, dan mereka bersinar dengan berbagai lampu, membuat malam yang gelap menjadi indah. Itulah yang itu. Karavan yang dihentikan oleh dunia fana di pegunungan dibangunkan, dan kepala mereka diangkat, menatap Sutian dengan heran. Abadi, itu abadi, seorang lelaki tua yang bersemangat menggigil. Jadi, itu peri. Apa yang kamu lihat, berlutut. Lelaki tua itu mengomel dengan tergesa-gesa, dan seluruh karavan jatuh berlutut di tanah, kagum pada para dewa dan berharap bahwa para dewa dapat membawa keberuntungan bagi mereka. Adegan ini membuat kondisi pikiran Ye Chen berjalan sedikit rumit. Dia dulu seperti mereka, bahkan lebih buruk daripada mereka. Berapa hari dan malam dia akan memegang cangkul yang dicuri dan menatap langit dengan konyol, berharap peri akan turun ke Fuze. Namun, keinginan itu indah, dan kenyataan itu kejam. Dia tidak bisa memastikan apakah itu ketidaktahuan manusia fana yang sunyi atau kebencian dunia ini. Diam-diam, dia menarik pandangannya dan mempercepat lagi. Bajingan, 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 pemakaman kota kuno, raungan langit mengguncang langit, dan seorang lelaki seperti setan menderu dengan liar. Dia, tentu saja, adalah kubah darah utama dari cabang ke-9 dari Bloodlust Hall. Pada saat ini, dia berdiri di depan barisan teleportasi di kota pemakaman kuno, lebih tepatnya di depan barisan teleportasi yang telah dihancurkan. Itu benar, susunan teleportasi dari kota penguburan kuno dihancurkan, dan mereka bergegas sepanjang jalan, dan tiba-tiba mereka mengembangkan keinginan untuk menangis. Kubah darah menderu seperti orang gila. Ini baru beberapa hari. Pertama, ia mengalami kerugian besar di portal keluarga Haotian, dan kemudian ia diadu sekali di kota kuno Huangquan. Sekarang susunan teleportasi yang sulit ditemukan dihancurkan lagi. Pada saat ini, Rao tidak dapat menahan pukulan berturut-turut dari Master Aula. Ini bukan yang paling omong kosong, yang paling omong kosong adalah bahwa ia diperintahkan untuk mengelilingi keluarga Haotian. Ia belum melihat sosok keluarga Haotian sejak ia pergi ke bumi utara Changyuan. Bijaksana aku, untungnya, aku bisa berlari cepat. Ye Chen terengah-engah di loteng tidak jauh, hanya beberapa menit, dia berhasil menyelesaikan tugas. Bos, biarkan aku beristirahat sebentar, Ye Chen berkata kepada Ye Chen. Terserah. Suara Ye Chen terdengar di benaknya. Dunia bunga di luar. Dengan izin Ye Chen berkata, menggosok tangannya dan tersenyum, sebagai seorang Tao, dia tidak akan pernah meninggalkan dewa terlalu jauh, tetapi dia juga memiliki pikirannya sendiri dan penuh dengan dunia ini. Saya ingin tahu dan ingin mengalaminya sendiri. Ketika dunia tenang, aku akan memberimu kebebasan. Susi bisa merasakan keadaan tubuh Tao, dan Ye Chen berbicara lagi. Aku tidak bermaksud seperti itu, Ye Chen berkata dengan tergesa-gesa, tetapi dia tidak mendapat jawaban dari Ye Chen. Apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Dia. Ye Chen berkata, menggaruk kepalanya, tetapi dia tidak menyelesaikan kata-katanya, lalu dia menghela nafas lembut, dan matanya melirik bayangan yang indah. Sekarang dia telah mengangkat kakinya. Keluar dari loteng. Kembali akrab, Ye Chen berkata dengan tergesa-gesa, dan Yan Yan mengikuti. Keluar dari loteng, anggota badan ini diam-diam berjalan sepanjang jalan. Di depan, jubah bayangan itu bergoyang, langkah-langkah lotus masih melekat, dan seluruh tubuh dikelilingi oleh sensia yang tampaknya berwarna-warni, dan bahkan rambut putih selendang itu diwarnai dengan senhua. Dia seperti peri di dunia, dan dia tidak main-main dengan dunia. Semakin kamu melihat, semakin akrab dengan dirimu, kata Ye Chen, menyentuh dagunya, dan mempercepat langkahnya secara tidak sadar. Tentu saja, yang membuatnya terperangah adalah bahwa wanita berambut putih di depannya menjadi aneh, dan setiap langkah tubuhnya akan menjadi ilusi selama 1 menit, sampai dia menghilang, meninggalkan semua orang di jalan untuk secara kolektif menyengat. Kekuatan sihir misterius yang bagus, kata Ye Chen dengan kerutan di tubuhnya, dan mengangkat kakinya dengan tajam, seperti Senmang mengejar satu sisi. Saya tidak tahu kapan dia berhenti di pegunungan. Tidak ada kejutan di pegunungan, tapi yang mengejutkan adalah ekspresi tertegun Ye Chen. Dia mengejar sepanjang jalan,
Tetapi ketika dia ada di sini, sosok wanita berambut putih itu hilang. Dacu sangat berbakat, kata Ye Chen, menggaruk-garuk kepalanya. Kecepatannya adalah bahu-membahu dengan dewanya, dan dia bahkan kehilangan orang itu, membuatnya harus kagum pada luar biasa dari wanita berambut putih. Hah? Sementara itu, Ye Chen mengerutkan kening tiba-tiba dan berbalik tiba-tiba. Di belakangnya, ada cahaya berwarna-warni, dan bayangan seperti mimpi terkondensasi di depannya. Lihatlah lebih dekat, bukankah wanita berambut putih? Tidak seperti sebelumnya, dia memegang pedang sihir yang masih melekat di tangan cahaya berwarna-warni. Kamu, Ye Chen berkata, dia tiba-tiba ada di sana ketika dia melihat wajah wanita berambut putih yang sebenarnya. Chapter 886. Dunia fana di malam hari adalah damai dan damai. Di atas langit yang sia-sia, Ye Chen dan mereka masih bergerak maju dengan cepat. Dan bahkan di alam fana, mereka akan mencoba berbaris di tempat yang jarang dikunjungi, karena alam fana bukan tanpa beku. Ini adalah pertama kalinya saya datang ke dunia fana. Hao Tianxiu dan Hao Tianxixue melihat ke bawah dengan pandangan novel. Kecuali karena kurangnya kekuatan spiritual, tampaknya tidak ada bedanya dengan dunia biarawan. Bicaralah sedikit, teruskan. Hao Tianxiu melirik mereka berdua. Menurut kecepatan ini, jika tidak ada kecelakaan, kamu dapat mencapai dinasti fana dalam 3 hari. Di depan, Hao Tianxuanhai melirik peta yang terbuka, apa yang hilang adalah waktu. Selama kamu mencapai kerajaan barat, itu akan aman. Ye Chen berkata di samping, aku telah memerintahkan Yan Huang untuk membangun sebuah area teleportasi di sepanjang jalan. Dari dunia fana ke markas Yan Huang di Chusiling Utara, dengan bantuan dari arai kosong di sana, kita bisa pergi jauh-jauh ke Nanchu. Petik 2, itu karena kamu datang ke sini kali ini, kalau tidak. Hah? Sebelum kata-kata Hao Tianxuanhai selesai, Ye Chen di sampingnya memuntahkan darah, dan seluruh orang hampir jatuh dari atas langit. Debu malam, Hao Tianxuan bergegas maju dan memegang Ye Chen. Untuk sesaat, kulit Ye Chen menjadi sangat pucat, seolah-olah telah terkena tubuh yang tidak terlihat. Apakah kamu terluka serius sebelum perang? Hao Tianjingshan bergegas dari belakang. Jangan mendekatiku. Ye Chen mendorong Hao Tianxuanzhen pergi, dan duduk dengan tergesa-gesa di tanah dengan lutut bersilang. Jelas bahwa ekspresinya menyakitkan. Sangat buruk. Melihat ekspresi kesedihan Ye Chen, pria kuat Hao Tian mengerutkan kening dan mengerutkan kening. Meskipun dia benar-benar ingin maju untuk membantu, mereka berhenti karena mereka tidak tahu dari mana Ye Chen berasal. Ada yang salah. Tubuh Tao, yang memotong tubuhku. Di sini, tubuh Ye Chen terus-menerus menggigil, dan bahkan napasnya menjadi sangat tidak teratur. Tidak ada yang tahu kondisinya lebih baik daripada dia. Ada kekuatan yang tak terlihat mengamuk di dalam dirinya. Semuanya terputus karena Tao, yang terkait dengan keilahiannya. Dia lahir dari Taoisme, dan dia belum mati sebelumnya. Meskipun kematian Taoisme berdampak pada dewa, pada dasarnya diabaikan. Setelah batas waktu tercapai, dia dapat diubah menjadi Taoisme lagi. Hanya saja kali ini, kematian Tao tidak sama dengan sebelumnya. Ia terlibat dalam fondasi dewa, dan bahkan membawa kekuatan misterius dan kuat ke dewa. Dan dia terpukul keras oleh kekuatan misterius ini. Yang lebih membingungkannya adalah dia sama sekali tidak tahu apa yang terjadi dengan Taoisme. Sebagai dewa, dia seharusnya memiliki ingatan tentang Taoisme, tetapi ingatan tentang Taoisme terputus. Siapa kekuatan supranatural seperti itu? Mata Ye Chen hampir menyipit menjadi garis. Malam debu. Di sini, pandangan khawatir Hao Tianxuanzhen memanggil dengan ragu. Aku baik-baik saja. Ye Chen mengumpulkan pikirannya, menekan kekuatan misterius dengan kekuatan yang kuat, memusnahkannya dengan sumber ekaristi, dan wajahnya yang pucat menjadi berdarah. Melihat ini, Hao Tianxuanzhen mereka sangat lega. Pergi. Ye Chen dengan lembut menyeka darah dari sudut mulutnya, dan yang pertama terbang ke arah barat. Selanjutnya, dia diam dan menakutkan sepanjang jalan, dan terkadang matanya berkedip-kedip dengan mata yang samar. Hal-hal hari ini terlalu aneh, sebagai dewa, dia benar-benar tidak bisa memahaminya. Yang bisa dia lakukan adalah menunggu sampai batas waktu tercapai, dan menjadi iblis lagi, maka segala sesuatu tentang apa yang terjadi sebelumnya akan menjadi jelas. Pegunungan Xingtian, langit dan bumi membengkak, dan pasukan hitam seperti tentara hitam tiba. Lihatlah lebih dekat, tetapi itu adalah pasukan dari cabang ke-8 dari Aula Haus Darah. Melihat pegunungan Xingtian yang berlumuran darah, pemilik Aula cabang ke-8 sangat marah, karena lebih dari 90% dari kumpulan darah adalah orang-orang di Aula cabang ke-8-nya, yang paling penting adalah bahwa ia berada di Aula cabang ke-8. Tentara menderita kerugian besar sehingga keluarga Hao Tian melarikan diri. Tuan Kuil adalah 3 komandan. Seseorang membawa komandan yang masih dipakukan ke langit. Harus dibunuh dengan pedang, seorang pemimpin mengerang. Aku tidak menyangka bahwa keluarga Hao Tian masih bisa sekuat itu. Di mana kubah darah? Di mana itu? Aula ke-8 mendengus dingin. Berita baru saja datang, dan kota kuno masih terkubur. Bajingan, pemilik kuil ke-8 itu geram lagi. Oke,
Kamu ada di dalam darah, dan kuil cabang ke-8ku telah sangat menderita untuk menghentikan keluarga Hao Tian. Kamu sebenarnya bersembunyi di kota kuno Tianbu untuk menonton drama. Tuan Kuil, lalu kita. Misi itu ada di cabang ke-9 dari rumahnya, dan dia tidak mengejarnya. Mengapa aku melakukan ini salah? Pemilik rumah ke-8 berkata dengan dingin. Turun dan bersihkan medan perang dan kembali ke rumah ke-8. Ini, Komandan Jenderal memandang Lord of the Eight Palace satu demi satu, menariknya seperti ini, Lord House darah tidak mudah untuk dijelaskan. Dia berani menghitung saya dengan terang-terangan, tetapi apa yang saya takutkan? Lord of the Eight Hall mendengus, dan tiba-tiba berbalik untuk melangkah ke langit. Di pegunungan dunia fana, keluarga Hao Tian berhenti. 3 menit untuk memulihkan kekuatan spiritual. Suara Hao Tian Xuanzhen menyebar ke seluruh keluarga Hao Tian. Berita dari mata-mata. Di sini, Hao Tian Xuanhai datang dan menyerahkan slip bambu giok. Hao Tian Xuanzhen mengambilnya, menghancurkannya dengan lembut, dan menelan informasi di ujian. Segera, dia sedikit mengernyit, itu bahkan tidak menyusul, seharusnya tidak. Aula utama dari Hal 9 Haus darah bertarung satu sama lain dalam gelap. Bukan tidak mungkin bagi titik ke-8 istana yang untuk melanggar Yin. Ye Chen mengerang. Kuil itu menderita kerugian besar, dan itu tidak akan melakukan yang terbaik. Jadi, ini membantu kami. Hao Tian Xuanhai tidak bisa menahan tawa. Mungkin tidak ada yang mengejar pasukan, tapi masih akan ada rintangan di depan. Ye Chen menarik napas dalam-dalam, bahkan di dunia fana, mungkin ada banyak perubahan setiap saat. Jadi, kamu bisa mulai, Hao Tian Xuanzhen segera memesan. Selanjutnya, seperti yang Ye Chen pikirkan, Fendian ke-8 tidak menyusul. Namun, seperti yang dia katakan, memang ada banyak intersepsi di depan, tetapi mereka pada dasarnya adalah keluarga yang berafiliasi dengan Bloodthirsty Hall. Adapun cabang Bloodthirsty Hall, tidak ada dari mereka yang bodoh. Tidak ada yang mau membawa hubungan mereka sendiri ke Hao keluarga surga bertarung. Tanpa biksu yang bisa menandingi keluarga Hao Tian, Ye Chen tidak begitu tertekan. Dengan cara ini, mereka dapat digambarkan sebagai melewati pertempuran, membunuh masa lalu, dunia fana yang damai dan damai, karena perang mereka meninggalkan gas berdarah. Malam itu, keluarga Hao Tian yang baru saja menerobos intersepsi berhenti lagi di pegunungan, dan semua tampak lelah dan darah menodai pakaian mereka. Banyak orang tidak memiliki tangan dan kaki, menunjukkan betapa kerasnya pertempuran itu. Di puncak gunung, Ye Chen menanggalkan bajunya yang berlumuran darah, dan dengan cepat mengoperasikan metode rahasia Xianlun. Dengan cara ini, ia memainkan peran yang sangat penting, yaitu, untuk membunuh komandan musuh setelah beberapa pertempuran, ia bahkan menghancurkan 6 alam langit semu dari Istana Bloodlust. Rekornya luar biasa, tetapi justru karena ini, darah ekaristinya yang agunglah yang menjadi kendur. Tapi kemudian, perjalanan mereka lancar dan tidak bisa lebih mulus. Baru pada malam hari kedua mereka menghadapi perlawanan, tetapi mereka masih bukan anggota cabang utama Bloodthirsty Hall, tetapi beberapa keluarga tambahan dari Bloodthirsty Hall. Adapun kemudian, mereka juga sering menemui hambatan, tetapi mereka tidak sakit dan gatal. Beberapa keluarga yang berafiliasi tidak pergi berperang dan melarikan diri. Menyeberangi gunung itu tidak jauh dari kerajaan barat. Hao Tian Xuanhai menyebar peta lagi. Ye Chenzi belum pernah mendengar kata-kata Hao Tian Xuanhai, dia memimpin satu persatu dari pasukan keluarga Hao Tian, berhenti beberapa ratus kaki jauhnya, dan menatap gunung di seberangnya. Mengenakan Xian Lianyan, dia dapat melihat bahwa Hao Tian Xuanzhen tidak dapat melihat keberadaan mereka, dan memang ada banyak suasana tersembunyi dalam pertempuran di seberang, dan jumlahnya tidak sedikit. Bergantung pada barisanmu, bisakah kau menghentikan kami? Ye Chen berkata, seolah-olah dia bisa melihat pria parubaya di pegunungan mengenakan baju besi melalui nihilisme, dan jelas bahwa dia adalah pemimpinnya. Begitu kata ini keluar, Hao Tian Xuanzhen bergerak-gerak untuk membunuh pedang, selalu siap untuk membunuh masa lalu. Tunggu, sebelum menunggu perang, pria parubaya yang mengenakan baju besi itu keluar dari gunung. Zhao Xiong, Hao Tian Xuanzhen melihat baju besi setengah baya dari kejauhan, dan tiba-tiba ragu-ragu, seolah mengenali pria itu. Ini aku, armor setengah baya hanya bisa menghela nafas. Aku sudah bertahun-tahun tidak melihatmu, kamu masih sangat energik. Hao Tian Xuanzhen mendengus dingin. Teman-teman Xuanzhen, tidak berdaya untuk bertemu di medan perang. Zhao Xiong menarik nafas, istana yang haus darah itu besar, dan kami tidak berani mengikuti, dan mereka menangkap anak saya. Singkatnya, jika berkelahi, keluarga Zhao akan dikeluarkan dari keluarga, jika jatuh, ikuti aku kembali ke Nanchu. Tanpa menunggu Hao Tian Xuanzhen untuk berbicara, Ye Chen dengan samar berkata, jika kamu kembali, surga akan mencoba menyelamatkan anakmu. Ini, Zhao Xiong melihat ke atas dan ke bawah Ye Chen. Panggil saja aku, Ye Chen. Kamu Chen. Zhao Xiong membeku. Kamu, bukankah kamu mati? Aku berkata, bisakah kamu mencari tahu? Hao Tian Xuanhai melirik Zhao Xiong. Dia adalah Raja Pengadilan Surgawi Nanchu.
Apakah kamu percaya jika dia mati dengan santai? Begitu kata ini keluar, kulit Zhao Xiong berubah. Jika dia tidak berada di sini hari ini, dia tidak akan tahu bahwa Ye Chen, yang meledak dalam desas-desus, masih hidup. Senior, kita tidak punya waktu untuk menemui jalan buntu dan mengatakan pilihanmu. Ye Chen memandang Zhao Xiong tanpa menyipitkan matanya. Bisakah kamu benar-benar menyelamatkan anakku? Zhao Xiong memandang Ye Chen dengan ekspresi harapan. Aku tidak bisa berjanji, tapi kami akan melakukan yang terbaik. Ye Chen Yu berkata, anakmu penting, tetapi para pendahulu harus tahu bahwa kamu masih kepala keluarga dan kamu bertanggung jawab untuk keluarga. Kami kembali. Zhao Xiong bahkan tidak ingin menyetujui secara langsung. Dibandingkan dengan Bloodthirsty Hall, dia lebih bersedia untuk beralih ke Nanchu Tianting. Chapter 887. Matahari pagi lembut dan bersinar di bumi dunia fana. Kecepatan Ye Chen melambat banyak, karena setelah semua kerja keras mereka akhirnya menginjakkan kaki di tanah barat. Tuhan, segera, orang-orang kuat Yan Huang tiba. Meskipun jumlahnya tidak besar, mereka pada dasarnya adalah orang-orang kuat kelas 1. Apakah susunan teleportasi terstruktur? Ye Chen segera bertanya. Ikuti perintah Tuhan, pergi ke Siling, terus. Bawa mereka dalam batch, lebih cepat. Memahami. Yan Huang Qiang memandang Hao Tian Xuanzhen dengan nada lembut, teman-teman yang terkasih, datanglah dengan usia lanjut. Teman yang merepotkan. Beritahu Huang, temukan aku yang ini. Di sini, Ye Chen menyerahkan slip bambu giok kepada Yan Huang Qiang. Adapun orang yang ingin dia periksa, itu adalah anak Zhao Xiong secara alami. Sekarang keluarga Zhao telah menyerah, dia adalah anggota pengadilan surgawi. Dia tidak dapat menjamin apakah dia dapat menyelamatkan anak Zhao Xiong, tetapi dia akan melakukan yang terbaik. Hal selanjutnya yang jauh lebih mudah dilakukan adalah keluarga Hao Tianxi terus memasuki lingkaran teleportasi, yang juga menunjukkan bahwa pelarian mereka akan segera berakhir. Bajingan, bajingan, bajingan. Aula haus darah dipenuhi dengan gemuruh-gemuruh. Yan Luo yang haus darah marah, menderu dengan marah. Namun, kemarahannya tidak ditujukan pada keluarga Hao Tian yang melarikan diri, tetapi pada hal lain, yang merupakan pembunuhan tuan muda dari keluarga besar di Beichu akhir-akhir ini. Pembunuh itu ternyata secara ajaib dilakukan oleh istana haus darah mereka. Siapa yang memberimu kekuatan? Siapa yang memberimu kekuatan? Yan Luo yang haus darah itu membunuh, dan murid berdarah seperti iblis menatap ke bawah. Mari kita lihat yang berikut ini, yang hitam menghancurkan sepotong, di antaranya senja istana haus darah. Seperti yang lain, pada dasarnya, mereka yang tertipu oleh Ye Chen sebagai Yan Zun. Mereka melakukan due diligence mereka dibunuh seperti binatang buas selama 3 hari dan 3 malam, mereka semua diturunkan begitu mereka siap untuk kembali ke undangan. Sampai sekarang, mereka masih dalam keadaan agresif. Ya, Yan Zun, Chang Mu menggigil, dan Wei Nuo Nuo menjawab. Kentut, Yan Zun mundur di Yansan. Seorang penatua, Tai Sang, kuil yang haus darah, membentak. Penatua, Yansan telah mengubah sesuatu. Feng Ying, yang telah diam, mulai. Aku pergi untuk memeriksa, Yansan hancur, Yan Zun dan Si Tuming sama-sama hilang. Perlu dicatat bahwa mereka masih hidup. Jadi, apakah seseorang menyamar sebagai Yan Zun? Yan Luo, yang haus darah, memandang Feng Ying. Sepertinya ini sekarang. Saat kata-kata itu keluar, Chang Mu dan yang lainnya jatuh ke tanah satu persatu. Dipahami, mereka semua mengerti, keparat ini diadu. Mereka berpikir langkah mereka adalah untuk membantu kuil haus darah membersihkan lawan mereka, tetapi pada akhirnya mereka membunuh sekutu, dan mereka tidak membunuh banyak. Tenang, aula haus darah jatuh ke dalam keheningan, depresi tenang, dan hening bahkan mendengar jantung berdetak. Laporkan, bagaimanapun, keheningan di kuil terganggu oleh seorang lelaki berbaju hitam yang bergegas masuk, Tuan Kuil dan Tuan Kubah Darah, untuk bantuan. Biarkan dia mati. Yan Luo yang haus darah yang haus melayang ke langit, dan markas istana haus darah semuanya kacau. Ibu mertuamu masih kacau, dan pasukan istana bahkan tidak yakin dengan keluarga Hao Tian. Untuk mati. Laporkan, pria yang menculik Sun Hao, ayo pergi, untuk menebus. Bukankah Sun Hao ditebus kemarin? Yan Luo yang haus darah menjadi geram. Lagi, ditangkap lagi. Yan Luo, yang haus darah, tidak bangun, dan hampir pingsan. Laporkan, seseorang bergegas masuk, oh, Tuan Kuil, Tian Sue Fenge, diserang. Laporkan, tambang di kota kuno Shizhen dirampok. Laporkan, penatua Chang Suo dibunuh. Laporkan, kuil Bloodthirsty berikutnya sangat tidak nyaman. Orang-orang berpakaian hitam bergegas masuk dan membawa berita buruk. Itu adalah kebocoran rumah yang terjadi pada malam hujan. Sekarang kuil Bloodthirsty sudah cukup, tapi masih ada banyak insiden burung memperburuk keadaan. Yan Luo yang haus darah, jangan mati tanpa menunggu penjelasan hari ini. Segera, raungan di luar masuk ke aula, dan tidak banyak orang yang datang. Melihat dari kejauhan,
kekosongan di semua arah Bloodlust Hall adalah sosok hitam, yang merupakan nenek moyang dari pasukan utama di Chu Utara, dan pada dasarnya dipimpin oleh tentara biksu. Ada cukup postur untuk bergabung. Siapa yang memberitahu berita itu? Yan Luo yang haus darah sangat marah, wajahnya sedikit menakutkan. Akankah kukatakan padamu, ini aku. Seorang penatua yang berdiri di sudut kuil mencibir diam-diam. Dia adalah Huang An yang dimasukkan ke dalam istana yang haus darah. Sudah. Siapa itu? Siapa itu? Raungan Yan Luo yang haus darah mengguncang aula lagi, dan aku khawatir dia tidak pernah menderita kerugian sebesar itu sejak dia menjadi tuan yang haus darah. Di sini, Ye Chen, mereka telah mencapai istana tanah melalui teleportasi terus-menerus. Mereka telah kembali ke dunia biksu lagi melalui formasi teleportasi, tetapi mereka bukan Changyuan bumi utara, tetapi lembah siling. Kembalilah ke Nanchu dan istirahatlah dengan baik. Sebelum transmisi, Ye Chen memandang Hao Tian Xuanzhen dengan acuh tak acuh. Apakah kamu tidak akan kembali bersama kami? Hao Tian Xuanzhen memandang Ye Chen satu demi satu. Aku masih mencari Xuaner, kata Ye Chen ringan. Hao Tian Xuanzhen, apalagi yang ingin mereka katakan, tetapi bagaimanapun juga, mereka tidak mengatakan apa-apa, karena mereka tahu bahwa apapun yang mereka katakan, mereka tidak akan mengubah pemikiran pemuda di depan mereka. Semuanya aman pertama. Setelah keheningan, Hao Tian Xuanzhen menarik napas dalam-dalam dan berubah menjadi barisan teleportasi. Kemudian, Hao Tian Xuanhai juga mengikuti mereka. Itu masih Hao Tian Xiyue. Sebelum melangkah ke arah teleportasi, mereka tidak lupa untuk melihat kembali ke Ye Chen, kakaknya dan kekasihnya. Aku berharap kamu hanya Qin Yu. Hao Tian Xiyue bergumam, punggungnya masih agak sepi. Setelah mereka pergi, Ye Chen menatap seorang lelaki tua di Yanhuang, di mana kubah darah dikejar. Hanya 30.000 mil jauhnya. Di mana istana Bloodlust? Ye Chen bertanya lagi. Nenek moyang dari banyak pasukan di Beichu secara pribadi memimpin pasukan mereka ke Aula Haus Darah. Pada saat ini, aku mungkin sudah berada di Aula Haus Darah. Pria tua itu tidak bisa menahan senyum. Bersama, sangat bagus, teruslah mengacau. Ye Chen tersenyum sedikit. Ya Tuhan, seorang pria aneh telah muncul di Beichu baru-baru ini. Pria tua itu dengan lembut menggaruk janggutnya. Oh, Ye Chen mengangkat alis dan memandang lelaki tua itu. Aneh sekali. Atau aneh, tapi aneh. Pria tua itu menggaruk janggutnya. Dia terlihat seperti seorang pembunuh, lebih seperti hantu, membunuh seorang biarawan, dan pedang di tangannya. Itu adalah dewa dunia. Bing. Masalah ini telah didengar oleh Hong Chen Sui. Ye Chen mengerang. Jika memungkinkan, periksa detailnya dan perhatikan keselamatannya. Sudah diperiksa. Jadi, pesanannya turun, susunan teleportasi dihancurkan, dan semua orang kembali ke markas Yanhuang. Memahami. Pria tua itu bergegas keluar. Setelah orang tua itu pergi, Ye Chen duduk di tanah dengan kaki bersilang. Segera, dia pindah pikiran dan memulai metode rahasia Sanqi. Namun, dia tidak menghasilkan Sanqi Tao, atau ada kekuatan gaib di langit yang menghalangi metode rahasianya Sanqi, mencegahnya dari pemisahan. Bagaimana ini bisa terjadi? Ye Chen mengerutkan kening, dan masalah ini membuatnya bertanya-tanya bagaimana. Selanjutnya, dia mencoba lagi dan lagi, tetapi gagal lagi dan lagi. Tidak hanya itu, karena dia dipaksa menjadi iblis, dia juga menderita serangan misteri, dan baru setelah dia mengatakannya dia benar-benar berhenti. Apa yang salah? Kerutannya semakin dalam. Satu-satunya hal yang bisa menyelesaikan misterinya adalah tubuh Tao, tetapi dia tidak bisa menjadi tubuh Tao sekarang, yang membuatnya menjadi misteri yang lebih besar. Chapter 888. Saya tidak tahu kapan Ye Chen bangkit dan berjalan keluar dari istana. Di luar istana, orang-orang kuat Yanhuang harus sibuk dan sedang bersiap untuk menarik kantor pusat Yanhuang. Tuhan, sekali lagi, lelaki tua yang bernama Yanhuang melihat Ye Chen keluar dari istana, dan bergegas datang, menghadiahkan giok Jen, ini yang baru saja dikirimkan oleh Ren Huang. Yujian membawa peta ke Yan Luoshan dan barisan yang kuat di sana. Yan Luoshan, Ye Chen berkata, dengan lembut menghancurkan Yujian, aku mendengar bahwa itu adalah tempat di mana Yan Luo, yang haus darah di masa lalu, berkata. Itu ada di sana. Yan Huang tua menganggukkan kepalanya, ada banyak pengekangan yang mengerikan di dalamnya, dan pembelaannya sangat kasar. Istana Haus Darah telah mengunci Zhao Ziyun di sana, sehingga kita dapat menganggapnya serius. Dia adalah garis keturunan khusus, Ye Chen berteriak. Garis keturunan khusus. Hal-hal yang jauh lebih sederhana daripada yang kita pikirkan. Kata-kata Ye Chen penuh makna yang mendalam. Tujuan nyata mereka adalah pembuluh darah khusus yang terkandung dalam tubuh Zhao Ziyun. Jika saya harapkan, kuil Haus Darah juga mengumpulkan pembuluh darah khusus. Dengarkan makna Tuhan, apakah ada yang pernah mengumpulkan garis keturunan khusus? Pria tua itu menatap Ye Chen dengan ragu-ragu. Yang saya tahu adalah Raja Falun dan Darah, kata Ye Chen. Lalu untuk apa mereka mengumpulkan garis keturunan khusus?
Seharusnya untuk menciptakan garis keturunan yang lebih kuat, tetapi tidak dikesampingkan untuk tujuan yang tak terkatakan lainnya. Ye Chen mengerang. Jika aku tidak berharap itu, 8 raja mengumpulkan garis keturunan khusus secara rahasia. Jadi, Tuan, Anda harus lebih berhati-hati. Orang tua Yan Huang memandang Ye Chen dengan serius. Kamu ingin menangkapku dengan harga darah. Jadi, aku akan memanggil Yan Huang Qiang untuk pergi ke Yan Luoshan dengan Tuhan Suci. Tidak, Ye Chen melambaikan tangannya dengan lembut. Kamu fokus membuat masalah, dan Zhao Ziyun menyerahkannya padaku. Tapi, aku punya firasat. Ye Chen tersenyum, selain itu, aku juga menyiapkan hadiah untuk Aula Haus Darah. Boom, bang, bergemuruh. Di bawah langit, ada gemuruh guntur. Dari kejauhan, itu adalah kerumunan orang banyak hitam, seolah-olah itu menutupi langit dan kegelapan mungkin karena ada terlalu banyak orang, momentumnya terlalu sombong, dan langit virtual yang hancur sedang booming. Tentara biksu itu, tentu saja, adalah pasukan cabang ke-9 dari Istana Bloodlust. Mereka benar-benar memiliki ketekunan, mengejar pegunungan Huangquan dari gempa utara Changyuan, melewati kota kuno pemakaman surgawi dari pegunungan Huangquan, melintasi pegunungan Xingtian dari kota kuno, memasuki dunia fana dari gunung Xingtian, dan bajingan, bajingan, bajingan. Di sepanjang jalan, Kubah Darah berteriak keras. Dia sudah sangat marah, tetapi bukan pada keluarga Hao Tian, tetapi kepada cabang-cabang lain dari Bloodthirsty Hall. Jika mereka mencoba yang terbaik untuk memblokir keluarga Hao Tian, mungkin keluarga Hao Tian telah dihancurkan. Tentu saja, itu karena pelanggaran yang Feng Yin dari aula cabang lain yang membuatnya sangat sulit untuk mengejarnya sepanjang jalan. Selain itu, hal yang paling tidak masuk akal adalah mereka mengejar dan membunuh mereka sepanjang jalan, dan dia tidak melihat bayangan keluarga Hao Tian. Mereka jelas menghitung tuan istana. Para komandan utama juga penuh dengan kebencian. Tutup mulut untukku. Lemari besi mengertakkan giginya seperti iblis, dan ada kegilaan di matanya. Berani kau menganggapku melawan Feng Yin, bahkan jika misiku gagal, kau tidak bisa menyalahkannya. Ya Tuhan, susunan teleportasi ditemukan di depanmu. Sama seperti seorang lelaki berbaju hitam terbang. Bagaimana mungkin ada arai teleportasi di dunia fana? Seseorang pasti membantu mereka secara diam-diam. Seseorang mendengus dingin, sungguh susah payah untuk membangun barisan teleportasi di alam fana. Apalagi yang kamu inginkan, kejar aku. Amarah kemarahan yang mengamuk akan segera berlalu. Ya Tuhan, jangan. Para pemimpin buru-buru meraih kubah darah. Pergi. Apakah Tuan Istana melupakan pelajaran mobil di depan? Para pemimpin istana semakin menyeretnya, dan bahkan lebih, mereka langsung memeluk paha kubah darah. Beberapa pemimpin ketakutan, kubah darah telah dibutakan oleh amarah, tetapi mereka sadar. Setiap kali mereka melihat susunan teleportasi, mereka secara tidak sadar akan memikirkan gambar runtuhnya saluran transmisi. Adegan itu benar-benar spektakuler. Saya takut mulai hari ini, orang-orang di cabang ke-9 dari Bloodthirsty Hall akan melihat adegan teleportasi secara tidak sadar setelah melihat susunan teleportasi, yang akan menjadi bayangan hidup mereka. Malam itu gelap dan angin suram. Setelah banyak transmisi, Ye Chen muncul di depan gunung yang tidak dikenal. Ternyata itu adalah dunia besar sendiri. Ye Chen membuka mata Xianlun, matanya menatap pegunungan di depannya. Di bawah mata Xianlun, Yan Luoshan tidak punya tempat untuk melihat. Meskipun penampilannya juga gunung, itu berdarah. Seluruhnya tampak berdarah. Samar-samar, masih ada jeritan kesedihan. Menari, ini adalah tipuan misterius. Ye Chen tidak bisa membantu tetapi terkejut. Jika dia tidak memakai Xian Lianyan, saya khawatir akan sulit untuk mengetahuinya. Selain itu, yang mengejutkannya lebih dari itu, tetapi seluruh gunung berdarah ditutupi oleh pesona yang tak terlihat, dan pertahanannya begitu kuat sehingga pasukan non-biarawan tidak dapat dipatahkan. Selain mempertahankan pesona dan menipu langit, Ye Chen juga kagum dengan potensi di sini. Ini adalah tren memasok langit di Kowloon. Dengan potensi ini, kekuatan Yan Luoshan akan berlipat ganda dan diperkuat. Pertahanan ini jauh melampaui batas yang bisa aku hancurkan. Ye Chen sedikit mengernyit, masih meremehkan pengekangan Yan Luoshan. Memaksa aku mengambil risiko. Ye Chen menarik napas dalam-dalam. Surga, buka. Dengan bisikan di hatinya, pusaran surgawi muncul dan menelannya ke dalam lubang hitam di angkasa. Semoga beruntung kali ini. Ye Chen menghela nafas lega ketika dia melirik dunia gelap di sekitarnya, melihat bahwa tidak ada krisis. Hal selanjutnya jauh lebih mudah. Jauh sebelum dia masuk, dia telah merencanakan jarak dan orientasi. Selama dia menemukan orientasi di lubang hitam luar angkasa, dan kemudian berjalan sesuai jarak, dia bisa berhasil bercampur dengan Yan Luoshan. Segera, pusaran hitam muncul di sudut Yan Luoshan, dan Ye Chen menyelinap keluar. Segera, dia meluncur ke kekosongan, matanya melirik Yan Luoshan ke segala arah. Baru saat itulah dia benar-benar melihat pemandangan di dalam Yan Luoshan. Di mata, apa yang bisa dilihat Ye Chen adalah awan darah di mana-mana, udara berdarah di mana-mana, dan kesedihan Li Gui bisa terdengar di mana-mana.
Ini harus menjadi dunia darah, semuanya berwarna merah darah, pohon-pohon kuno yang menjulang tinggi, paviliun istana, bunga, mata air, dan mata air. Pemandangan seperti ini membuat Ye Chengsu berpikir bahwa ia telah jatuh ke neraka-neraka. Begitu banyak batasan. Melirik sekeliling, Ye Chen mengerutkan kening lagi. Apa yang dilihatnya adalah formasi rahasia yang tersembunyi, kebanyakan formasi menyerang. Formasi itu terhubung, seperti jaring yang sangat besar. Banyak dari mereka membuat kulit kepalanya mati rasa. Yang terpenting, Rao adalah miliknya. Kekuatan tempur agak menakutkan, karena larangan pengetahuan sangat menakutkan. Namun, di sini bukan hanya keberadaan yang mengerikan, tetapi juga banyak harta yang membuat mata Ye Chen bersinar. Yan Luoshan tidak kecil, tetapi penuh dengan rumput semangat di mana-mana. Ada begitu banyak, Rao tidak pernah dilihat oleh pengalamannya. Karena penyebaran rumput spiritual, kekuatan spiritual Yan Luoshan luar biasa kuat, keseluruhannya tampak kabur, dan setiap helai kekuatan spiritual terjerat dengan napas berdarah, yang sangat aneh. Apakah kamu mendengar? Tuan keluarga Zhao ditangkap. Ye Chen berpikir, dan sebuah suara datang tidak jauh. Keluarga Zhao adalah keluarga terafiliasi dari Aula Haus Darah. Mereka menangkap tuan muda mereka. Bukankah ini juga, kamu tahu kentut, ini disebut konspirasi kekuasaan. Konspirasi kekuasaan tidak mengerti. Beberapa orang tidak setuju. Bagaimana keluarga Zhao rela mati demi Haus Darah tanpa membatasi tuan muda mereka. Tapi bagaimana aku mendengar bahwa tuan kubah darah tidak mengejar keluarga Hao Tian setelah pembunuhan. Dan, alih-alih mengejar ketinggalan, mereka banyak menderita berturut-turut. Saat berbicara, Ye Chen sudah melihat ke atas. Itu adalah sekelompok 9 orang, semuanya mengenakan baju besi es, masing-masing memegang tombak perang gelap. Seperti 9 orangnya, Yan Luoshan datang dan pergi untuk mengunjungi mereka semua. Meskipun mereka hanya anak muda, orang-orang yang paling lemah di kelas ini yang berada di puncak langit akan mengambil gambar untuk menonton malam. Ye Chen tidak bisa membantu tetapi mengejutkan jumlah orang kuat Yan Luoshan. Bahkan, dia juga merasa bahwa ada orang kuat yang tersembunyi di Yan Luoshan, walaupun jumlahnya tidak setinggi tentara biksu, tingkat teror beberapa jalan jauhnya dari tentara biksu karena dia telah menemukan lebih dari 1 biksu kuasi langit. Kamu tidak bisa melakukannya dengan keras. Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan bersembunyi di kekosongan. Dia ingin membunuhnya, tetapi larangan Yan Luoshan benar-benar terlalu banyak. Begitu orang luar menyentuhnya, dia kemungkinan besar akan dibunuh oleh barisan penyerang di tempat. Berpikir seperti ini di dalam hatinya, dia berjalan dengan hati-hati di kehampaan, karena mata peri, mudah baginya untuk menghindari larangan membunuh. 3 menit kemudian, dia menginjakkan kaki di sebuah istana bawah tanah. Sialan, hanya berhenti sekarang, Rao tidak dapat membantu tetapi bersumpah. Tidak heran dia begitu, hanya karena pemandangan di istana bawah tanah terlalu menakutkan. Melihat itu, di istana bumi yang besar, ada altar dengan ukuran yang berbeda. Ada orang yang duduk di setiap altar. Setiap orang terlihat sakit, ada orang tua, anak-anak dan orang setengah baya. Mereka semua disegel dengan segel, dan ditutupi dengan rantai rune. Aula Haus Darah telah menangkap begitu banyak orang dengan garis keturunan khusus. Ye Chen terus-menerus memindai setiap altar. Meskipun garis keturunan mereka berbeda, kekuatan teror ada di tubuh mereka. Apakah ini cara untuk menjara esensi garis keturunan khusus dengan cara yang kuat? Ye Chen berkata, dan matanya terus berjalan naik dan turun di setiap altar, dan dia bisa dengan jelas melihat kekuatan rantai besi rune yang melahap garis keturunan khusus. Apa yang membuatnya mengerutkan kening adalah bahwa dengan kekuatan darahnya sendiri yang terus-menerus diambil dengan kuat, mereka yang memiliki pembuluh darah khusus layu seperti bunga, dan masing-masing menjadi kurus dan kurus. Dengan darah khusus, itu semua orang berbakat. Ye Chen mengutuk diam-diam. Betapa darah istimewa itu sulit ditemukan, tetapi setiap orang yang memiliki darah di dalamnya adalah kemenyan dari semua kekuatan utama. Tentu saja, Aula Haus Darah menangkap begitu banyak, dan terus menarik kekuatan darah mereka, itu adalah hal surgawi yang kejam. Chapter 889. Itu pasti Zhao Ziyun. Setelah menyapu, tatapan Ye Chen akhirnya ditempatkan di sebuah altar kecil di sudut, dikunci dengan seorang remaja berusia sekitar 10 tahun. Pria kecil itu lahir dengan alis yang jernih, seperti talenta kecil, dan darah-darahnya kesal oleh Ye Chen. Su adalah karena dia baru saja ditangkap, jadi kondisinya tidak terlalu buruk. Adapun orang-orang yang ditangkap sebelum dia, darahnya pada dasarnya telah terkuras untuk waktu yang lama, dan kebanyakan dari mereka sudah kurus saat ini. Benda kecil ini lemah, pelan-pelan, jangan bunuh itu. Seorang lelaki tua berjubah ungu menunjuk ke arah Zhao Ziyun. Gao Lao, yakinlah, aku punya firasat. Sekarang ini musim yang penting, itu memberiku sedikit semangat. Gao Lao, pasukan utama di Beichu benar-benar mengepung markas Aula Haus Darahku. Seorang pria muda dengan pakaian berdarah memandang dengan ragu pada pria tua berjubah ungu. Itu benar. Lalu, apa-apaan itu? Apakah pemuda itu berlumuran darah?
menatap jubah ungu tua itu dengan keraguan. Seseorang menghitung pelipisanku yang haus darah. Lelaki tua berjubah ungu itu menemukan pantil dan duduk bersila. Kali ini, istana yang haus darah di otak bawah tanah istana yang kuat mengerumuni, semua mata tertuju pada pria tua berwarna ungu. Mereka bertanggung jawab menjaga istana Gunung Yanluo. Demi keamanan di sini, dilarang keluar pada hari kerja. Karena itu, mereka hampir tidak tahu apa yang terjadi di luar. Saat ini, ada orang-orang yang mau berbicara tentang hal-hal luar, dan mereka juga mau mendengarkan. Tidak mungkin, ini semua tawanan. Melihat area yang luas berdiri di bawah yuntai, dan masing-masing dari mereka menatap diri mereka sendiri, yang paling penting adalah mereka memiliki sepasang mata yang menakjubkan, yang membuat lelaki tua berjubah ungu itu sedikit bergetar. Semuanya terjadi karena Zun Yan. Di bawah pengawasan semua orang, lelaki tua berjubah ungu itu berkata, Yan Zun, ada keributan di bawahnya, dan ada kejutan di matanya. Pria yang menembak pasti kelas dengan leluhurnya. Pria tua berjubah ungu itu dengan lembut menggaruk janggutnya. Dia menyamar sebagai Yan Zun, dan memberiku selusin bawahan di istana Bloodlust. Kemudian, banyak hal terungkap, dan ini menyebabkan pengepungan markas besar Bloodlust Hall oleh keluarga besar. Lalu apa? Semua orang menatap jubah ungu tua itu secara langsung. Apakah ada pertempuran antara kuil haus darah dan keluarga besar? Pergi berperang. Jubah ungu tua itu mencibir, apakah mereka berani bertarung dengan kita? Mungkin aku juga meremehkan pelipisku yang haus darah. Kalau begitu, tidak ada cara untuk membicarakannya. Tentu saja tidak. Lelaki tua berjubah ungu menggaruk-garuk jenggotnya lagi, tetapi untuk ini, istanaku yang haus darah benar-benar membayar harga yang mahal. Selusin pemilik kabinet dipenggal di depan umum. Desis. Begitu kata-kata pria tua berjubah ungu itu jatuh, dia mendengar suara pendingin udara turun. Mereka berbicara dengan panas, tetapi Ye Chen tidak menganggur di sini. Dia seperti pembeli bahan makanan, berhenti di depan altar, mengejutkan ini, dan melihat itu. Di mana-mana dia menyentuh dagunya, dia menatap orang yang terkunci dengan garis keturunan khusus. Mengapa kuil haus darah telah menemukan begitu banyak orang dengan garis keturunan khusus? Ye Chen melihat jauh-jauh, mulutnya penuh dengkuran, karena banyak garis keturunan yang aneh, ada beberapa jenis yang bahkan tidak bisa dia katakan. Pada saat ini, dia berjongkok di depan altar, dan mereka menatap pria yang duduk di altar. Pria itu tidak terlihat sangat tua, dengan insang monyet yang tajam, seperti pencuri, dengan rambut acak-acakan. Su sedang tidur ketika dia ditangkap, dan dia bangun ke tempat hantu ini. Vena darah ini benar-benar menarik. Ye Chen menyentuh dagunya, dan melalui tubuh lelaki itu, melihat menteri luar negeri berkumpul dengan kekuatan pembuluh darahnya, dan secara ajaib tikus. Tidak heran itu terlihat seperti pencuri. Ye Chen bergumam pelan, kamu sakit, terus menatapku. Apa yang membuat Ye Chen tertegun adalah bahwa pipi monyet yang bermulut tajam bahkan memberinya suara. Kamu melihatku. Ye Chen membeku sesaat. Ruang keluarga Tianzong sangat sempit. Aku telah melihatnya. Aku pergi ke sana untuk mencuri sesuatu terakhir kali dan hampir terbunuh. Berani pergi ke keluarga Tianzong untuk mencuri barang-barang dan memiliki selera yang baik. Ye Chen memandang ke atas dan ke bawah pada pria dengan ekspresi serius di wajahnya. Jangan omong kosong, singkat kata, selamatkan aku akan membantumu mencuri barang-barang. Pria itu memandang Ye Chen dengan dua mata kecil yang menyatu, tidak ada yang tidak bisa kucuri di dunia ini. Itu benar, Ye Chen menatap pria itu dengan tatapan tidak percaya. Jangan meremehkanku, aku seorang suci bajak laut. Pria itu menggelengkan kepalanya dengan ganas, gaya rambutnya 38, dan dia dilemparkan olehnya ke 38. Jika dia tidak mengunci tangannya, dia harus saya akan membuat kerah saya sendiri. Aku suka gelar ini. Ye Chen memandang pria itu dengan penuh arti, kau ibu pencuri, dan bangga. Jadi, aku punya banyak potensi, sudah pergi. Apa yang aku katakan itu benar. Aku tidak punya waktu untuk mendengarkan omong kosongmu. Ye Chen hanya berjalan tanpa melihat ke belakang. Selanjutnya, telinganya sangat najis. Pria itu berbisik, kemana Ye Chen pergi, kemana suaranya mengikuti, dan dia mendengar otak Ye Chen berdengung. Mengenai ini, Ye Chen masih mengabaikannya secara langsung. Tidak apa-apa jika kamu tidak mengatakan kamu adalah seorang pencuri. Sialan ini adalah kamu pergi keluar dan mencuri barang-barang dari Lao Su setiap hari. Berdasarkan dugaanku, orang yang menghitung aula haus darahku pasti orang dari 3 sekte Nanchu. Sambil berjalan, Ye Chen mendengar kalimat seperti itu. Setelah mendengar kata-kata itu, Ye Chen akan mempelajari darah, dan dia tanpa sadar menatap kembali pada orang tua berwarna ungu yang masih berbicara. Inspeksi visual, barang-barang seharusnya tidak keluar rumah selama berhari-hari. Kalau tidak, belum bangun. Ye Chen menyentuh dagunya, memandangi lelaki tua dengan warna ungu seperti tatapan konyol, dan mengembalikan nancusan ibunya Song, tahun berapa itu? Aku berkata, saudaraku, cepatlah jika kamu ingin melakukannya,
atau cepatlah jika kamu tidak melakukannya, jangan bergoyang di depanku, oke? Tidak jauh, pria dengan pipi monyet bermata tajam lagi mengirimkan pesan kepada Ye Chen. Aku tidak boleh menginjaknya terlebih dahulu. Wajah Ye Chen tidak setuju, dan dia mengambil keputusan. Bahkan jika dia menyelamatkan barang, dia harus mengikat rantai, kalau ada sesuatu yang dicuri. Setelah mengatakan itu, dia telah keluar dan mengeluarkan pedang Cixiao, dan targetnya adalah lelaki tua berbaju ungu yang masih membicarakannya. Itu adalah satu-satunya alam semi surgawi di Istana Bumi, yang menyelesaikannya, dan sisanya adalah burung gagak kecil. Apa yang harus dia lakukan adalah merobohkan orang tua itu dengan warna ungu dalam waktu sesingkat mungkin, mengetahui bahwa ada lebih banyak dan lebih kuat orang untuk dijaga di luar istana, dan barisannya jauh melampaui batas yang dapat dia lawan. Oleh karena itu, ia harus membuat keputusan cepat atau ia kemungkinan akan dikalahkan oleh suatu kelompok. Ayo pergi. Mata Ye Chen memancarkan cahaya dingin, dan pengetahuan itu siap untuk pergi. Tentu saja, tepat ketika dia akan membunuh orang tua itu dengan warna ungu, simen di istana bergidik. Segera, simen terbuka lebar, dan seorang lelaki tua berpakaian hitam berjalan masuk, dan ada juga bayangan di sisinya. Melihat ini, Ye Chen memandang sejenak, menatap Qianying dengan ekspresi kaget, dan ekspresinya menjadi sangat indah pada saat yang sama. Chapter 890. Ketika Ye Chen kagum, pria tua dengan pakaian ungu buru-buru bangkit dan memberi hormat kepada pria berpakaian hitam. Aku sudah melihat penghormatan darah. Blood respect. Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya ketika dia mendengar judul itu, hanya untuk mengetahui bahwa pria berkulit hitam itu agak akrab, karena ingatan Yan Zun memiliki terlalu banyak ingatan tentang dirinya. Yan Xuangzun, istana yang haus darah, benar-benar kebetulan. Ye Chen menyentuh dagunya, Yan Zun disegel olehnya di Chaos God Tribe, dan Blood Zun datang, membuatnya merasa canggung. Kekuatan tempur tidak ada di bawah Yan Zun, yang agak rumit. Selamat mengirim Zun darah. Saat Ye Chen mengerang, darah Zun telah berbalik dan pergi, dan sebelum pergi, dia tidak lupa melirik ke ruang kosong tempat Ye Chen berada. Namun, setelah semua, dia tidak memperhatikan keberadaan Ye Chen, berbalik dan menghilang, dan membiarkan Ye Chen menghela nafas lega. Jika rasa hormat darah ada di sini, dia tidak akan pernah menyelamatkan Cao Ziyun. Namun, meskipun penghormatan darah hilang, dia meninggalkan orang-orang yang membawanya. Itu adalah seorang wanita yang mengenakan gaun merah berapi-api. Meskipun penampilannya tidak tiada taranya, setidaknya mereka semua luar biasa. Meskipun dia terikat, tanda kuno di alisnya masih menjulang. Untuk mengatakan wanita itu, Ye Chen benar-benar tahu, bukankah dia gadis dari istana Xingyue? Kebetulan sekali, Ye Chen tidak bisa menahan batuk. Ini adalah gadis dari istana Xingyue. Dibandingkan dengan Ye Chen, orang tua berjubah ungu penuh mata keriting. Cahaya kejahatan seharusnya berada di Yan Luoshan terlalu lama, dan aku belum melihat seorang wanita untuk waktu yang lama. Namun, meskipun mereka memiliki pencuri, mereka tidak memiliki pencuri. Garis keturunan khusus secara langsung di bawah penguasa kuil haus darah, dan tidak bisa mentolerir sedikit perbedaan. Bahkan jika mereka memberi mereka 100 anak yang berani, mereka tidak akan berani menghujat Santo Bulan. Terkunci. Lagi pula, pria tua dengan pakaian ungu itu memerintahkan gadis Xingyue dikunci di atas altar besar dengan tinggi 3 kaki. Tentu saja, sebelum tangan kuat istana haus darah, Yan Luoshan terdengar gemuruh di luar. Kemudian, ada yang bersumpah-bersumpah, ini sangat jahat. Wanita Laosu berani menangkapnya. Sangat bagus untuk berpura-pura, Ye Chen berkata dengan ekspresi muram ketika mendengar kutukan itu. Siapa yang melakukannya di sini? Segera, bagian luar memanggil minuman dingin, dan hula membunuh surga semu, selusin puncak kosong, dan memblokir orang di luar Yan Luoshan. Melihat pria itu lagi, tubuhnya ditutupi dengan cahaya keemasan, seperti bintang yang menyilaukan dalam gelap, dan darahnya begitu agung sehingga orang mengira itu bukan manusia, tetapi binatang buas. Dia, tentu saja, adalah bintang Ye Chen. Ye Xingchen, ini kamu lagi. Belum lagi, di antara istana-istana haus darah yang kuat, seseorang benar-benar mengenal Taoisme Xingchen, karena aneh bahwa orang yang suka mengomel itu terlibat dalam hal-hal dengan istana yang haus darah lebih dari 1 kali. Lepaskan orang itu dengan kenalannya, atau aku akan menendangmu sampai mati, kata Xingchen. Ludah Xingzi mengomel terbang di sekitar. Hanya beberapa jam yang lalu, dia baru saja menyelinap ke istana Xingyue, dan kebetulan melihat gadis Xingyue diikat. Ini adalah pengejaran. Sampai saya bertemu dengan Yan Luoshan, amarah yang hebat hampir muncul. Jika kamu datang hari ini, kamu tidak harus pergi. Menanggapi teriakan Xingchen Tao, orang kuat istana yang haus darah merespon langsung dengan serangan, atau metode magis, atau senjata ajaib untuk membunuh pedang, dan membanjiri itu. Melihat ini, Xingchen mengatakan bahwa dia tidak mundur dan sangat kuat. Bang, boom, bang, tiba-tiba, suara gemuruh yang mengerikan terdengar, dan bintang yang baru saja berlari itu tertegun dan menggigil kembali.
Meskipun dia adalah tubuh Taois Ye Chen, dia telah dilahirkan untuk waktu yang terlalu lama, dia tidak sekuat Ye Chen sama sekali. Tabrakan ini ditolak, dan masih ada darah yang mengalir dari sudut mulutnya. Bunuh. Hidup atau mati. Istana Haus Darah yang kuat dimusnahkan lagi, tanpa memberikan bintang-bintang kesempatan untuk bereaksi. Menurut Anda, Mang dingin muncul di mata tubuh Xing Dao, dan momentumnya naik tajam. Kaki lautan bintang, seperti binatang buas, yang terpenting adalah peperangannya, karena gadis Xing Chen tertangkap dan dia lupa tentang hidup dan mati. Boom, itu adalah tabrakan lain, dan raungan itu seperti guntur. Tentu saja, orang-orang di Yan Luoshan terkejut bahwa kali ini, orang-orang kuat istana yang haus darah secara kolektif diusir. Juga terhuyung-huyung adalah bintang-bintang. Pada saat ini, dia menatap tinjunya dan darah yang membakar seperti api, dia dikelilingi oleh banyak penglihatan, dengan naga yang berputar-putar, desis Phoenix, raungan harimau putih, dan Xuan Wu Tuolu. Tentu saja, yang paling mengejutkannya adalah kekuatan tempurnya, yang melonjak terlalu banyak, membuatnya dalam kegelapan seterang matahari. Bos, kata Xing Chen ragu-ragu, kamu menggantung. Ye Chen tersenyum di istana. Kamu di sini juga. Ekspresi Xing Chen Tao menjadi sedikit lebih menarik. Sebagai seorang Taois, dia bahkan tidak tahu keilahiannya di pegunungan. Manfaatkan 70% kekuatan tempurmu, merasa nyaman melawan musuh, dan berikan aku Nyonya Bintang. Memahami. Xing Chen mengatakan bahwa matanya seperti obor, memancarkan cahaya ilahi yang menyilaukan, dan peperangan raksasa segera meletus. Untuk pertama kalinya, dia bertarung berdampingan dengan dewa. Darahnya mendidih tidak seperti sebelumnya. Bunuh. Istana Haus Darah yang kuat melompat untuk ketiga kalinya, dan dengan pembunuh mengerikan tergantung di setiap kepala, itu cukup diperlukan untuk memusnahkan postur bintang-bintang di tempat. Bertarung. Xing Chen Tao meneriaki langit dan memecahkan kekosongan dalam satu langkah, 9 tinju dan 8 tinju bergabung menjadi satu serangan yang kuat. Pertempuran dimulai segera, dan pemandangan itu tidak biasa. Di satu sisi, orang kuat istana yang haus darah bekerja sama dengan pemahaman diam-diam, tetapi itu adalah metode serangan gabungan, baik ofensif dan defensif, dan ofensif sangat cepat. Di satu sisi, Bintang Tao yang memiliki 70% kekuatan tempur Ye Chen bahkan lebih sombong, dia sombong dan dia hanya bisa menyerang dan bertahan, dan dia memiliki kekuatan untuk menelan gunung dan sungai, seperti Dewa Perang. Kalahkan. Nafas tubuh suci kuno. Di puncak-puncak gunung Yan Luoshan, penguasa darah Aula Haus Darah berdiri di sana, mata menatap bintang dari dunia luar. Ekaristi. Di sini, di istana gunung Yan Luo, dia menyelinap ke orang tua berpakaian ungu dengan pedang merah. Hari ini bintang Taoisme datang ke sini, yang di luar dugaannya, tetapi kedatangan bintang Taoisme memberinya banyak tekanan, setidaknya bintang Taoisme dapat menarik perhatian, sehingga ia dapat dengan lebih baik melakukan sendiri rencanakan. Siapa Ye Xing Chen? Masing-masing pria kuat yang haus darah di istana bumi memandang ke atas. Mereka benar-benar terisolasi dari dunia luar terlalu lama, dan mereka tidak tahu siapa Ye Xing Chen. Seorang pria yang adalah musuh dari istanaku yang haus darah. Pria tua berpakaian ungu itu berkata dengan dingin, meskipun dia tahu sedikit, tetapi setidaknya tahu siapa Ye Xing Chen. Terlalu banyak bagi siapapun untuk berlari dan menjerit. Ini penguasa darah, dia akan mati dengan menyedihkan. Kamu akan mati sangat. Suara dingin itu terdengar tiba-tiba, dan lelaki tua berjubah ungu itu tiba-tiba berubah. Segera, mereka mendengar lolongan pedang. Hah! Ketika semua orang menanggapi, pria tua dengan pakaian ungu itu kepalanya terpisah dari tubuhnya dan terputus di tempat oleh pedang pembunuh merah. Melihat ini, orang kuat istana yang haus darah tiba-tiba menjadi pucat, surga semu yang bermartabat, dan begitu terbunuh. Tentu saja, yang paling menyedihkan adalah lelaki tua berpakaian ungu itu. Dia tidak menanggapi kematian. Dia tidak melihat siapa yang membunuhnya. Ketika dia meninggal, itu disebut dirugikan. Hah. Pembunuhan itu tidak berhenti karena lelaki tua berbaju ungu itu terbunuh. Orang kuat istana haus darah yang baru saja bereaksi, hanya melihat cahaya darah melayang terus-menerus, dan kepala yang terputus satu demi satu. Akibatnya, dari pengetahuan Ye Chen, dalam waktu kurang dari 3 detik, orang-orang kuat di istana bumi dihancurkan oleh yang kuat. Dalam adegan ini, penampilan Santo Xing Yue terkejut, dan bahkan dia terkejut, apalagi orang lain dengan garis keturunan khusus. Tidak ada yang menduga istana bawah tanah Yan Luoshan ini. Di Cina, masih ada dewa pembunuhan. Kerja bagus. Melihat bahwa orang kuat istana yang haus darah semua terbunuh, pipi monyet yang bermulut tajam tidak bisa menahan diri untuk tidak melolong. Ye Chen mengabaikan barang-barang secara langsung, tubuhnya seperti hantu, dan dia terus-menerus pergi melalui altar. Di mana-mana dia berada, orang yang dikurung akan menghilang, dan dia disegel ke dalam dewa kekacauan. Merasakan darah aneh dari istana bawah tanah, alisnya mengerutkan kening, dan dia menghilang di atas gunung. Sampai dia muncul lagi, itu sudah ada di istana. Namun, semua yang tersisa di sini adalah mayat dan kekacauan di tanah.
Mereka yang terkunci dalam garis keturunan khusus secara ajaib hilang. Bajingan, darah Zun meledak menjadi kemarahan, mengguncang istana menggigil. Sampai saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa napas yang dia rasakan ketika dia pergi adalah nyata, dan ada seorang lelaki kuat yang tersembunyi di istana ini. Hah, hah, hah. Segera, lebih dari selusin figur bergegas ke istana bawah tanah terlepas dari urutannya. Ketika mereka melihat adegan di istana bawah tanah, mereka secara kolektif tersandung di sana. Situasi seperti apa ini dan apa yang dilakukan? Cari, beri aku pencarian menyeluruh. Deru darah Zun gemetar. Dia adalah Zun darah dari kuil Haus Darah. Dia adalah leluhur-leluhur yang nyata. Sekarang seseorang telah membunuhnya di bawah matanya. Dengan begitu banyak orang kuat yang Haus Darah, dia juga menyelamatkan orang-orang dengan garis keturunan khusus, bagaimana mungkin dia tidak marah? Aku yang cerdas, untungnya, berlari cepat. Di sini, Ye Chen di lubang hitam Ye Chen Space merasa lega. Saat Blood Rush bergegas ke Istana Bumi, dia terjun ke lubang hitam di ruang angkasa untuk menghindari blokade Blood Rare. Terlebih lagi, kali ini Xianlun Tiandao juga secara ajaib tanpa kondisi. Tidak ada pemandangan berbahaya di lubang hitam di ruang angkasa. Ini adalah hal yang paling beruntung. Jika ada masalah dengan lubang hitam di ruang angkasa, kemungkinan besar akan dipukuli hingga mati hari ini. Hah! Dengan hembusan angin bertiup, Ye Chen meledak dari lubang hitam di angkasa. Tetapi pada saat ini, dia tidak lagi berada dalam ruang lingkup Yan Luoshan. Tarik, melihat bintang-bintang yang jauh di kejauhan, Ye Chen segera memerintahkan. Dimengerti, Xing Chen menyeringai dan kembali. Kemana harus pergi? Orang kuat istana Haus Darah Wolverine yang dipukuli itu langsung dimusnahkan. Keluar, Xing Chen berkata dengan dengungan dingin, banyak rahasia bercampur dalam sekejap. Orang kuat istana yang Haus Darah yang baru saja bergegas memukulnya di tempat, dan ditabrak oleh terbang di langit. Ketika mereka menghentikan sosok mereka, Xing Chen tubuh Tao telah menghilang. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.